Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 1-8. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan saat kami membaca firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Wahyu 21 ayat 7. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, dalam sebuah ujian disertasi, mahasiswa yang diuji menjelaskan tentang hasil studinya berkaitan dengan betapa tidak mudahnya gereja mengatasi masalah-masalah persoalan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sudah beberapa kali gereja diuji dengan beberapa persoalan terkait upaya perusakan lingkungan, dan gereja cukup tertatih-tatih dalam mengatasi masalah ini. Diskusi kami kemudian sampai pada kesadaran bahwa untuk mengatasi masalah lingkungan dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik, gereja tidak bisa sendiri, melainkan gereja harus berjuang, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, atau bahkan dengan umat beragama yang lain. Kemarin pula saya mendapat kiriman gambar dari keluarga saya di Purwodadi Grobogan yang menunjukkan bahwa banjir kembali terjadi di Purwodadi dan sekitarnya. Jalan Purwodadi menuju Semarang dan begitu pula sebaliknya, terutama di daerah Tinanding, lumpuh total, diakibatkan oleh tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Jadi jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Tinanding inilah yang menyebabkan banjir parah di wilayah Grobogan, termasuk Purwodadi. Kakak saya menginformasikan bahwa jalan raya di depan rumah kami baru saja diperbaiki, tetapi ternyata sekarang mengalami banjir dan terdapat tanah liat atau dalam bahasa Jawa disebut lendut. Hari ini bacaan Alkitab kita mengajak kita untuk berefleksi dari Wahyu 21 ayat 1-8 tentang langit baru dan bumi baru. Bacaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa hanya Tuhan yang mampu menghadirkan langit baru dan bumi baru tanpa bisa dirusak oleh siapapun atau oleh apapun. Namun bacaan ini bisa saja memunculkan dua respons berbeda dari orang-orang yang membacanya. Di tengah kerusakan alam atau banjir semacam ini dan berbagai upaya telah diusahakan manusia namun tidak berhasil memperbaiki atau mengatasinya, maka muncul respon optimis. Orang akan berpikir, sudahlah, nggak masalah. Kalaupun kita manusia tidak bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah ini, maka pada waktunya Tuhan dengan kuasanya akan membuat semuanya menjadi baru. Dia akan menyempurnakan setiap usaha dan kerja kita. Respons yang kedua mungkin akan lebih bersifat apatis atau abai. Orang akan mengatakan bahwa ngapain juga kita harus repot-repot mengurus kerusakan alam yang ada. Bahkan kalaupun kita merusaknya, pada waktunya juga nanti Tuhan akan membuat semuanya menjadi baru. Namun pertanyaannya, apakah demikian yang ingin dikatakan penulis kitab Wahyu ini? Ternyata tidak. Langit baru dan bumi baru adalah anugerah Tuhan untuk mereka yang memang sungguh-sungguh merindukan pembaruan tersebut. Langit baru dan bumi baru adalah anugerah Tuhan untuk perjuangan setiap orang yang menginginkan kebaikan dalam kehidupannya, termasuk kebaikan untuk alam dan lingkungan kehidupannya. Jadi ini bukan anugerah untuk orang yang pesimis dan apatis atau yang masa bodoh dengan kerusakan yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu firman Tuhan di ayat 7 dengan jelas mengatakan, siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau dikatakan menang, berarti ada usaha, ada perjuangan, bukan diam saja melihat setiap kerusakan yang terjadi atau bersikap masa bodoh dengan segala situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan. Dan ini bukan hanya soal alam dan lingkungan, ini juga soal kekerasan terhadap sesama manusia. Ini soal ketidakadilan, soal perlakuan sewenang-wenang kepada sesama, soal perilaku hidup yang hanya memikirkan diri sendiri dan cenderung mengabaikan bahkan menyingkirkan orang lain. Makanya di ayat 8 juga dikatakan, tetapi orang-orang penakut,
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Dengan demikian, semua umat manusia, khususnya orang percaya, terpanggil untuk menjadi mitra pembaruan, baik melalui upaya memerangi perubahan iklim, menegakkan keadilan dan perdamaian, maupun upaya-upaya menyejahterakan manusia dan ciptaan yang lain. Upaya ini dilakukan karena didasarkan atas kesadaran bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan manusia dan ciptaannya yang lain, dan menyertai manusia dalam setiap perjuangannya untuk kebaikan hidup bersama. Tidak akan ada lagi perasaan sepi, terasing, dan putus asa karena merasa berjuang sendiri. Yang ada adalah perasaan tenang dan sukacita karena Tuhan hadir dan menyertai setiap perjuangan, usaha, dan kerja keras manusia. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan inilah kedaulatan Allah, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dengan demikian, harapan dan pembelaan serta keadilan bagi manusia dan alam yang tidak mendapatkan keadilan akan terus dihadirkan. Jadi jangan pernah menyerah di setiap usaha dan kerja keras untuk kebaikan dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang penuh kasih, ajarkan kami untuk tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini. Biarlah kami terus yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan juga berjuang bersama kami. Biarlah kami tidak mudah menyerah, agar kami bisa melihat bagaimana Engkau menyempurnakan kerja kami. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta dunia ini, dan dimuliakanlah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.